Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali diberkati oleh Tuhan kalau kita masih boleh ada bersama-sama dalam siraman rohani. Beberapa menit ke depan kita semua boleh meluangkan waktu untuk mendengar, share kebenaran firman. Kiranya ini boleh menolong kita sekalian dalam menapaki hari-hari di depan, dan kita bersyukur kalau tahun yang baru ini Tuhan sudah berikan dan kita masih diizinkan dalam keadaan baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai siraman rohani dengan berdoa terlebih dahulu. Mari bersama saya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur berterima kasih buat kebaikan Tuhan atas kami. Kalau kami sebentar boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, biarlah kiranya kebenaran yang singkat boleh menjadi rema buat hidup kami. Terima kasih Bapa, tolong kami semua dalam seluruh keadaan yang ada pada kami. Kiranya Roh Kudus, Engkau akan tetap menguatkan setiap kami, dan kiranya kekuatan itu datang hanya daripada kebenaran firman yang selalu kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama saya kita akan membuka Mazmur 86 ayatnya yang ke-11. Saya mau bicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-11 demikian bunyi firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Bapak Ibu Saudara, pemazmur mengawali kalimat ini dalam ayat 11 dengan berkata, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, doa dan nyanyian ini merupakan sebuah ungkapan dari perenungan secara pribadi dari seorang pemazmur, bahwa dia menyadari dalam perjalanan hidupnya, dia menemukan bahwa ketika jalan-jalan dalam hidupnya yang dia lalui, ketika dia melaluinya sendiri atau ketika dia mencari petunjuk arah ke tempat yang lain, atau ketika dia mencoba memberi arahan sendiri dalam seluruh perjalanan hidupnya, dia merasakan sesuatu yang nol begitu ya. Artinya tidak sesuai seperti yang diharapkan. Maka kemudian dalam perenungan dia yang lebih dalam, kemudian dia berkata dalam doanya, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Kenapa menjadi begitu penting arahan atau direct dari Tuhan ini kepada pemazmur dan tentunya kepada kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang hari ini kita sama-sama dengerin firman ini. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan dinyatakan di sana bahwa ketika dia berkata tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, pasti ada supayanya. Maka dia berkata supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Jadi si pemazmur ini sudah melalui perjalanan hidup yang sudah dengan jelas dia mendapatkan perbedaan yang sangat signifikan. Artinya ketika dia jalan menurut jalan-jalan dia sendiri, maka dia tidak akan hidup dalam kebenarannya Tuhan. Tapi begitu dia mengambil langkah, ketika dia meminta Tuhan sendiri yang menunjukkan jalan-jalan itu kepada dia, maka yang dia temui adalah dia selalu berjalan atau hidup menurut kebenaran Tuhan. Itu sebuah perbedaan yang sudah sangat signifikan dan sangat jauh tentunya. Maka kemudian dia mengambil keputusan bahwa yang paling baik dan yang paling benar adalah ketika dia meminta Tuhan sendiri yang menunjukkan jalan-jalan itu kepada dia, supaya dia berjalan dalam kebenaran Tuhan dan hidup menurut kebenarannya Tuhan. Karena yang ngarahin, yang ngedirect itu Tuhan sendiri, begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini kita melihat mengapa kita perlu berjalan dalam tuntunannya Tuhan. Yeremia 10 ayat 23 itu berkata, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Jadi Yeremia menyadari, dia mengawali kalimat itu dengan kata aku tahu ya Tuhan. Jadi hari ini kita diberi kebenaran yang membukakan pikiran kita, dan saya tentunya yang merenungkan ayat-ayat ini terlebih dahulu, bahwa dalam perjalanan hidup yang kita jalani, seperti pemazmur yang meminta Tuhan sendiri yang akan tunjukkan jalan-jalan itu supaya hidup dalam kebenarannya Tuhan. Dan Yeremia 10:23 berkata bahwa
manusia itu tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa juga untuk menetapkan langkahnya. Jadi kebenaran firman pagi hari ini, siang hari ini, malam hari ini, atau di jam dimanapun Bapak Ibu Saudara sedang mendengarkan siraman rohani ini, sudah menyatakan kepada kita sekalian bahwa hidup kita ini tidak bisa tanpa pertolongan tuntunan Tuhan menyertai kita setiap waktu. Karena sekali lagi, tadi Yeremia udah bilang, kita itu manusia gak berkuasa untuk menentukan jalan, dan yang berjalan pun tidak berkuasa untuk menetapkan langkah kita. Semua step, semua langkah yang kita ambil, jalan yang akan kita tempuh, itu harus dalam sepengetahuannya Tuhan, harus ada dalam tuntunannya Tuhan. Gak bisa kita hidup menurut jalan-jalannya kita sendiri, menurut maunya kita sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bertanya, bagaimana saya bisa menentukan jalan-jalan saya sesuai dengan keputusannya Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Kejadian 5 ayat 22 ada, tentunya nanti kita bisa temukan banyak tokoh juga di sana, bagaimana mereka bisa tahu Tuhan mengarahkan mereka, menuntun langkah mereka, ketika orang ini boleh menjadi figur teladan iman kita. Ada banyak tokoh yang lain, tapi dalam Kejadian 5:22 di sana ada satu tokoh yang dikatakan hidupnya itu sangat bergaul erat dengan Tuhan, yaitu Henokh. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Saya mau ambil bagian yang pertama atau A dari Kejadian 5:22 bagian A, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Kuncinya untuk kita bisa tahu bagaimana Tuhan menetapkan langkah kita, menuntun setiap jalan-jalan di depan kita, dan juga kemudian setiap langkah kita dan juga setiap jalan yang kita ambil menjadi berkuasa adalah ketika kita hidup seperti apa yang sudah diteladankan tokoh iman ini, bahwa dia hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah pilihan yang paling tepat di antara semua pilihan yang disodorkan kepada manusia. Kita mungkin sudah berkata, saya sudah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, puji Tuhan. Tapi ketika kita masih mendapati kok jalan saya masih salah, mari kita koreksi seberapa jauh hidup kita bergaul dengan Tuhan itu, seberapa erat hubungan itu. Kalau sekedar hubungan biasa, ya tentunya kita juga jadi tidak paham juga. Tapi kalau hubungan itu semakin erat dan semakin dekat, maka kita bisa menguasai begitu. Artinya kita bisa paham nih Tuhan maunya kemana. Seperti dalam sebuah keluarga, tentunya kita sudah sangat hafal, walaupun mungkin sosoknya belum nampak di depan kita, tapi dari cara dia berjalan atau dari cara dia berkata-kata, walaupun masih dari jarak cukup jauh, kita sudah hafal itu suara dia, orang yang kita kenal, karena kita begitu erat bergaul. Tapi kalau enggak, ya kita juga nggak paham, atau sekedar ya kita juga nggak akan tahu siapa yang datang, langkah kaki siapa, atau suara siapa itu yang sedang bicara. Tetapi kalau orang yang erat hubungannya, bergaul dengan erat, maka dia pasti paham. Oleh sebab itu, seperti itulah gambaran orang yang mau hidupnya bergaul dengan Tuhan, harus seerat itu, harus sedekat itu. Maka kita akan jadi tahu, oh Tuhan mau arahin ke kanan nih, oh Tuhan mau arahin ke kiri ini, oh jalanku jadi penuh dengan kemantapan nih, karena setiap langkahku ada di dalam tangan Tuhan, setiap langkahku ada di dalam pertolongan Tuhan, setiap langkahku ada dalam sepengetahuan Tuhan. Sebab sekali lagi Yeremia 23:10 lah yang menyatakan bahwa kita itu tidak berkuasa atas setiap langkah dan jalan yang kita tentukan, tapi akan menjadi berkuasa kalau kita libatkan Tuhan. Maka mengapa kita sangat-sangat perlu meminta Tuhan untuk mendirect seluruh jalan hidup kita, menuntun langkah hidup kita? Ya karena kita tahu kita terbatas, kita penuh dengan keterbatasan, dan kita penuh dengan ketidakpahaman akan banyak hal. Tapi dengan Tuhan berjalan menuntun langkah kita. Tapi kuncinya kita harus bergaul erat dengan Dia supaya kita tahu kemana arah langkah yang Tuhan inginkan untuk kita lalui. Bapak Ibu, memasuki tahun yang baru ini 2025, ada banyak misteri di depan yang kita tidak tahu hari ini, dan kita tidak paham apa yang terjadi hari ini. Tapi mari untuk jalan-jalan yang akan kita lalui di depan, kita melibatkan Tuhan sepenuhnya. Kuncinya
Cuman satu, kita harus hidup bergaul erat dengan Tuhan, supaya kita tahu kemana arah langkah yang Tuhan mau untuk kita jalani. Kiranya kebenaran yang singkat ini boleh menolong dan menopang setiap kita, Bapak Ibu, memasuki hari-hari di depan, hari-hari yang kita juga seperti ketika tahun 2024 kita jalani, kita juga tidak pernah tahu, tapi pada akhirnya kita bisa berkata terima kasih Tuhan untuk perjalanan ini. Dan mari ucapan syukur yang sama kita mau naikkan ke Tuhan untuk tahun 2025. Langkah yang sama, tuntunan yang sama akan Tuhan kerjakan atas setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati perjalanan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami pada saat ini boleh mendapat kebenaran firman Tuhan. Bapak, tuntun terus langkah kami supaya kami tahu kemana kami melangkah, supaya kami tahu kemana kami berjalan, karena kami sadar Tuhan, kami enggak berkuasa atas hidup kami. Mari kiranya Roh Kudus meteraikan kebenaran ini lebih lanjut. Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengar kebenaran firman ini, mungkin mereka sedang dalam pergumulan-pergumulan tertentu, mungkin mereka sedang dalam persimpangan jalan, mereka harus memutuskan, tapi mereka belum paham kemana keputusan itu harus mereka ambil. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong, memampukan mereka, dan Bapak Ibu Saudara dan kami semua boleh tetap hidup bergaul erat seperti Henokh dalam hidupnya, memberikan teladan bahwa dia hidup bergaul dengan Engkau begitu erat. Maka kami percaya kunci satu-satunya untuk memahami jalan-jalan Tuhan adalah ketika kami bergaul erat dengan Engkau. Berkati Bapak Ibu Saudara dalam seluruh pergumulan dimanapun berada pada saat ini. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.